Oke, ya, shalom. Bawah aja, bawah. Ada. Puji Tuhan. Bawah. Sudah terang rupanya. Ya, firman Tuhan disampaikan kondisi cuaca sudah tidak lagi hujan dan terima kasih di PAW yang membantu menyiapkan banyak hal, ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk PAW yang sudah mempersiapkan ujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan, dan semuanya tentunya bertujuan untuk menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu hal yang terbesit, yaitu Tuhan, ini akan selesai dalam waktu berapa lama, ya? Karena kelihatannya ini akan panjang, ya. Kelihatannya ini akan panjang, tapi saya akan coba, I do my best supaya nggak lebih dari 1 jam, ya. karena Jumat Contoh sudah terbiasa dengan khotbah 1 jam, ya. Jadi kalau ada gereja yang katanya gereja 1 jam saja, kalau di Contoh itu khotbah doang, ya. Ya, jadi saya usahakan 1 jam, ya. Saya usahakan, ya. Kalau kurang, puji Tuhan. Hari ini kita masuk minggu pertama, dan minggu pertama dengan tema yang baru, ya. Tema bulanan adalah Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini bicara tentang bulan Desember, bagaimana kita merayakan satu hal yang spesial, yaitu Natal, ya. Tadi sudah disinggung, ada ornamen Natal yang sudah mulai dipasang oleh Mas Uku, ya, tadi malam juga sudah kasih video, ya. Dan hari ini, minggu ini lebih tepatnya kita bicara tentang Tuhan Yesus atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Ya, saya yakin orang Condro kayaknya udah gak heran gitu, ya, dan sudah paham tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Tapi saya nggak bosan untuk kita menanamkan itu lebih lagi, ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-36. Rupanya saya salah berdiri di sini, ya, karena apa? Monitornya nggak kelihatan. It's okay, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-36. Nah, ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus Kristus, atau lebih tepat Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, ini diangkat jadi Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang bilang di luar sana bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan, saya bilang yes, amin, memang betul. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, Kristus itu artinya Mesias. Kalau bahasa Arab Al-Masih. Itulah mengapa gereja kita gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa itu Yesus, Al-Masih itu Mesias. Jadi kita sebetulnya bahasa Indonesianya gereja Yesus Kristus, betul, ya? Sama, ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini dikatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan. Kapan? Ketika Yesus disalibkan. Apa pentingnya konteks ini? Karena Yesus disalibkan untuk membayar apa? DP motor. Yesus Kristus disalibkan untuk membayar dosa kita. Jadi kita yang tadinya ada di bawah murka Allah, kita dibeli dan harganya sudah lunas, dibayar. Kita dibeli, konteksnya kita itu budak dan kita dibeli. Kalau kita dibeli oleh Tuhan, berarti sekarang bos kita siapa? Yang beli kita, dong. Betul, ya? Kalau mau paham konteks budak, kita ini sudah dibeli oleh Yesus, maka Yesus jadi bos kita, jadi majikan kita. Dan itulah bicara tentang Tuhan. Tuhan
bicara tentang Tuhan, tentang Lord, tentang Master, Bos, majikan, sang empunya. Itu bicara tentang Tuhan. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan ketika dia membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar. Kalau engkau sudah dibeli oleh Kristus dan engkau tidak mau sebut dia Tuhan, berarti sebetulnya engkau belum dibeli. Berarti sebetulnya engkau masih di bawah murka Allah. Itu bicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Nah sekarang bicara tentang Yesus sebagai Allah. Katanya lama kalau dia tenang. Ya, ini prolog ya. Jadi Yesus sebagai Allah sekarang. Yesus sebagai Tuhan ya. Dia adalah master Tuhan kita, dan karena itu kita harus nurut, betul ya. Kalau kita di kerjaan ada yang namanya bos, kalau bos bilang A ya kita harus lakukan A, tepat, persis. Atau yang disebut dengan ketaatan. Ya. Kalau bos bilang kamu harus datang jam 7 malam, maka kamu harus datang jam 7 malam. Gak banyak alasan, betul? Ya. Kalau kau kerja, ikut orang, ikut perusahaan bilang kerja, datang, absen jam 8 pagi. Tidak bisa kau datang jam 8 lebih 5 terus bilang, aduh bos maaf macet, aduh bos maaf ini hujan, jadi agak terlambat lah. Oh, bos gak peduli. Pokoknya kalau kau disuruh jam 8 datang jam 8. Itu bicara tentang Tuhan. Sekarang bicara tentang Allah. Saya pun sudah bicara tentang Allah, dan saya mau ulangi lagi. Allah itu adalah sebuah natur. Jadi Allah itu sebuah natur. Saya ulangi, natur itu apa sih? Saya itu manusia. Diki di belakang sana itu manusia, betul jadi manusia ya. Masalah jenis kelaminnya laki perempuan itu jenis kelamin, gender, tapi naturnya adalah manusia. Dulu saya punya satu makhluk namanya Lesi. Lesi ini naturnya anjing. Ayam, ayam itu Oon. Dulu saya punya ayam namanya Oon ya. Dan Oon itu berakhir di mulutnya Lesi. Astaga ya. Dibunuh sama Lesi. Kacau banget ya. Jadi Lesi itu naturnya anjing. Oon naturnya ayam, gitu ya. Ada banyak yang punya natur. Dan Allah itu salah satu natur. Jadi Allah itu bukan nama, bukan. Kayak Kak Lili. Kak Lili ini namanya Lili, naturnya manusia, jelas ya. Nah Allah itu natur. Saya naturnya manusia, saya mau berlaga seperti anjing sekalipun, saya tetap manusia, jelas ya. Ya, walaupun tiap pagi saya bangun pagi, saya mau tanya. Oh, udah bagus semua ya, udah. Ini salah satu teknik supaya yang ngatur-ngatur bangun ya. Ya, kalau saya tiap pagi bangun dan saya kuruyuk, saya mau tanya apakah saya berubah jadi ayam? Nah, saya tetap manusia, itu natur saya. Nah, Yesus itu naturnya Allah. Yesus naturnya Allah. Jadi mau dia jadi apapun, dia nggak bisa pensiun dari Allah. Dia tetap Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus yang kita sembah, dia adalah firman Allah, kata-katanya Allah. Kalau saya mengata-ngatai Pak Budi, Pak Taufik coba, bukan Pak ya, Mas Taufik, saya minta Mas Taufik untuk bagi berdiri sebentar. Kita kasih applause ini Mas Taufik ya. Ini Budi Mas Taufik ya, pasti teman Anda ya, satu angkatan ya. Nah, terima kasih untuk kehadirannya Mas Taufik ya. Saya mana tadi ya? Ya, jangan ayam ya, bukan ayam ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus sebagai Allah, maka Yesus itu naturnya Allah. Dia bukan namanya Allah, tapi memang dia Allah. Dikatakan di
Yohanes 1 ayat 1, Yesus Kristus adalah firman Allah. Kalau saya menipu budi dengan kata-kata, ucapan, kalimat, maka yang bersalah adalah saya, bukan kata-kata saya. Karena kata-kata saya adalah saya. Amin. Karena itu firman Allah adalah Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Ini hanya refresh, karena saya tahu Anda semua sudah paham hal ini. Kalau nggak paham, coba ya. Makanya di dalam kitab Wahyu, coba kita baca Wahyu 22 ayat 13 saja, ya. Wahyu 22 ayat 13. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya? Dikatakan demikian, Aku, itu Tuhan Yesus yang bilang, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang pertama dan terakhir. Kalau ada makhluk, ada pribadi yang dari awal ada sampai akhir tetap ada, dan dia bukan Allah, harus siapa? Lalu apa? Kalau dia ada dari semula sampai nanti kesudahannya tetap ada, ya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Allah. Nah sekarang ini yang lebih mendalam. Sebetulnya Allah itu konsep buat kita apa? Kalau tadi Tuhan, Tuhan, Master, Bos, maka kita harus nurut apa yang Tuhan suruh. Cuma kalau bicara Yesus sebagai Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya? Allah itu bicara sesembahan, sesuatu yang disembah, itu Allah. Makanya ada banyak Allah lain. Kalau kita menyembah uang, maka Allahku sebetulnya uang. Kalau menyembah istri, menyembah suami, menyembah pasanganmu, berarti sebetulnya Allahmu adalah pasanganmu. Dan Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanmu. La ilaha illallah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi rupanya Allah itu sesuatu, bisa pribadi, bisa makhluk, bisa barang yang kita sembah. Pertanyaannya, kita selalu bilang Yesus Tuhan dan Allah kami. Pertanyaannya, kapan kita menyembah Yesus? Oh, tiap minggu Pak Pendeta, tiap minggu di gereja kita menyembah. Betul begitu? Kita mau belajar, nah ini baru masuk lagi. Kita belajar bagaimana menyembah yang benar. Apakah menyembah yang benar itu kalau kita lewat lagu, musik mendayu, makanya ada yang bilang praise and worship, ya. Worship lah, worship itu ya tempat di sing seru. Ya, biasanya WK begitu ya. Kalau ngomong ke tim acara juga begitu ya, ini lagu pertama lagu worship ya, lagu yang tengah gak worship apa namanya praise, kemudian yang belakang itu kita kasih lagu worship lagi dong. Apakah menyembah itu berarti nyanyi? Apakah menyembah itu lagu-lagu khusus? Atau begitu? Yuk kita lihat. Saya ambil kisah tentang menyembah tidak lain dan tidak bukan dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai 24. Sebetulnya ini ceritanya begini ya. Tuhan Yesus lewat Samaria, wilayah Samaria. Kemudian Tuhan Yesus di wilayah Samaria itu berhenti di satu sumur, namanya sumur Yakub. Dan di situ dia ketemu dengan seorang wanita. Jam 12 harusnya sudah selesai nyimba air, ini wanita baru datang. Kemudian terjadilah omong-omong di situ. Dan yang menarik, ada satu, saya ada banyak yang bahas, tapi kita konsen ke ayat 19. Kemudian
ketika wanita ini betul-betul diskakmat sama Tuhan Yesus tahu betul apa yang wanita ini sembunyikan. Ya, kemudian wanita ini bertanya ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini karena gara-gara Tuhan Yesus bilang bahwa sini suamimu, ya. Ya, saya nggak punya suami, terus Tuhan Yesus langsung skakmat dia. Ya bener ya, suamimu 5 dan yang bersama-sama dengan engkau itu pun bukan suamimu. Astaga ya, nggak tahu gimana ceritanya. Tapi dari skakmat itu perempuan ini mengakui bahwa Yesus itu bukan orang sembarangan. Dan yang menarik ayat 20, mereka bertanya, wanita ini bertanya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya yakin ini ayat yang gak asing buat kita. Cuma pertanyaannya, gimana cara menyembah di dalam roh dan kebenaran? Apakah dengan musik yang slow, apakah dengan lagu-lagu khusus, atau dengan cara-cara khusus? Nah, kalau kita lihat ceritanya dulu, ini ceritanya seorang wanita tanya kepada Tuhan Yesus, menyembah itu yang benar di mana? Di gunung ini atau di Yerusalem? Ini pertanyaan. Jadi sebetulnya wanita ini sedang bertanya tentang tempat. Yang betul itu gereja Isa Al-Masih atau gereja Kristen Indonesia. Kalau mau ke gereja tuh yang di sana apa di sono, gitu kurang lebih ya. Jadi rupanya ada 2 tempat suci yang diketahui oleh orang Samaria. Nah, saya mau tarik dulu kurang lebih 800 tahun sebelum percakapan ini terjadi. Kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi ada satu raja yang berhasil menyatukan semua wilayah Israel dengan baik. Nama raja itu Raja Daud. Dia adalah raja kedua. Raja pertama siapa? Saul kita, ya. Tapi Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipilihlah Daud. Setelah Daud punya anak yang jadi penerusnya namanya Salomo atau Sulaiman. Dan Salomo ini karena dia bininya banyak, dan bukan masalah bininya banyak, tapi dia mulai menduakan Tuhan, maka Tuhan kasih hukuman. Hukumannya apa? Kerajaanmu akan terbelah. Nah, tapi nanti anakmu nanti yang akan melihat bagaimana kerajaan ini terbelah. Nah, kerajaan ini terbelah itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 31 nanti bisa dibaca, ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 31. Nah, ditulis di sini ada 2 yang meneruskan tahtanya Salomo. Yang pertama anaknya namanya Rehabeam. Rehabeam hanya dapat 2 suku. Jadi perlu diketahui orang Israel itu 12 suku. Hanya 2 suku yang ikut Rehabeam, yang ikut anaknya Salomo, ya, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Benyamin sedikit, mayoritas Yehuda, dan dari kata Yehuda itu maka kita mengenal Yahudi. Yehuda jadi Yahudi, Java jadi Jawa, betul ya. Oke, nah, sedangkan yang 10 suku, lebih tepatnya 9 lebih dikit, ya.
Yerobeam itu sebetulnya panglimanya Salomo sebelumnya, ya. Tapi kemudian Yerobeam ini ambil tahta dan dia dapat 10 suku, katakanlah begitu. Ya, 10 suku ini ada di utara, sedangkan Rehabeam itu ada di selatan. Dan di selatan itu ada Yerusalem. Yerusalem ada di wilayah Yehuda. Yerusalem. Nah, masalahnya begini. Menurut Imamah 16 dikatakan bahwa setiap tahun harus 3 kali orang Israel ke Yerusalem. Setiap tahun 3 kali orang Israel harus ke Yerusalem. Berarti orang-orang yang ada di utara 10 suku tadi setiap tahun harus nyebrang ke kerajaannya Rehabeam. Betul nggak? Ini saya bicara ketika sudah pecah. Mereka harus nyebrang ke Rehabeam. Disinilah politik main. Jadi kalau sekarang Anda melihat agama sama politik dicampur aduk, bro, 3000 tahun yang lalu ya, gak usah ingat ya. Nah, ketika politik ini berbicara dan ada kepentingan di dalam agama ini, otaknya main. Yerobeam berpikir, raja yang utara ya, raja utara berpikir kalau suku-sukunya tiap tahun 3 kali ke Yerusalem, ini problem. Bisa-bisa mereka akan jatuh cinta dengan raja Rehabeam atau keturunannya. Bisa-bisa mereka akan pindah dan tidak mengakui NKRI dan mulai mengakui yang lain, ISIS misalnya ya. Ini problem, betul ya? Betul ya, di Indonesia juga sama ya. NKRI harga mati. Nah, Yerobeam juga sama. Kalau engkau tiap tahun 3 kali ke Yerusalem, lama-lama jadi jatuh cinta sama Yerusalem, dan mereka akan membunuhku. Mereka akan menurunkan aku dari tahta. Terus piye? Maka Yerobeam tidak kehabisan akal. Dia membuat 2 tempat ibadah baru. Yuk kita baca satu ayat aja tadi yang banyak tadi, tapi 1 Raja-Raja 12 ya, ayatnya tadi kan banyak. Kita masuk ke ayat yang ke 29. Sorry, 28 aja. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 dan 29. Sesudah menimbang-nimbang, ini si Yerobeam, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ini mengingatkan kita sama apa? Keluar. Bagaimana orang Israel menyembah anak lembu emas. Si raja ini bikin 2 anak lembu emas dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Orasan Yerusalem meneh. Gampang ini ngomong, ya toh? Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu Yerobeam menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Jadi rupanya ini taktik, ya, ini politik yang dicampur adukan dengan agama. Kelihatannya ini agama, tapi sebetulnya ini kepentingan politik, betul ya? Dan ketika orang-orang di utara ini menyembah yang ada di Betel dan ada di Dan, buat Tuhan ini betul-betul keterlaluan. Maka dari itu mereka dibuang pada tahun 800 kurang lebih sebelum Masehi. Jadi kerajaan utara itu hanya bertahan sekitar 100, nggak sampai 200 tahun. Tapi kemudian mereka dibuang, dijajah oleh Asyur dan dibuang, dan kemudian sisanya itu disebut dengan orang Samaria. Nah, karena itu wanita tanya, saja nih, sing bener di gunung ini, di Betel atau di Yerusalem, karena ini posisinya dekat dengan Betel.
Dan yang menarik, Tuhan bilang apa? Tidak di sono, tapi nggak selesai sampai situ. Tapi juga tidak di sono. Kalau kita lihat Tuhan Yesus orang Yerusalem, dia orang Yehuda, bangsa Yehuda, keturunan Yehuda. Gak heran kalau dia, sorry bahasa saya, kecap kira mesti nomor loro, bener? Pasti orangnya nomor siji. Kalau tanya sama orang Condro, gereja sih bener sih, oh dia Condro, Kusumo, nah, gitu ya. Tapi nek petakon deh wong GKI, ya mesti ngomongnya, oh sih bener GKI. Takon deh wong GKJ, oh sih bener GKJ, kan gitu ya. Tapi yang menarik, kalau Tuhan Yesus bilang di gunung ini salah, di Yerusalem bener, ini masuk akal. Tapi Yesus bilang apa? Di gunung ini tidak, di Yerusalem juga tidak. Dua-duanya enggak. Jadi yang pertama kalau bicara tentang tempat, rupanya menyembah yang benar nggak ada hubungannya sama tempat. You mau berdoa di rumah, you mau berdoa di gereja, podo wae. Terus jangan berpikiran mau menurut Sorono asal baru-baru kan gereja ning omah. Wah, saya sudah pernah jelaskan tentang hal ini. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak Pendeta, kalau pemberkatan nikah harus di gereja nggak? Pemberkatan nikah harus di gereja nggak? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak di gunung ini dan juga tidak di Yerusalem. You mau pemberkatan nikah di gereja boleh, mau pemberkatan nikah di pinggir pantai biar suasananya romantis boleh, boleh. Mau pemberkatan nikah di hotel boleh, pemberkatan nikah di atas gunung boleh. Betul ya? Kenapa? Buat Tuhan gak ada hubungannya kanan atau kiri. Di sono sana, di sini juga sana. Kayaknya meninggal. Masih hidup? Oh iya, kayaknya meninggal. Saya pinjam baterainya. Nah, rupanya yang pertama kita belajar bahwa baterai habis. Terima kasih Pak Budi. Bukan, ini mic-nya aja udah protes yang panjang. Mic-nya aja protes loh ya. Astaga, bersopan Pak ya. Ya kembali ya. Jadi yang pertama, itu baru yang pertama ya. Ya tadi kan prolog. Ini yang pertama, bagaimana penyembah yang benar. Rupanya penyembah yang benar itu gak terpengaruh tempat. Anda mau di mana aja boleh, bahkan maaf. Ada berdoa di toilet pun Tuhan dengar. Anda berdoa di toilet Tuhan dengar. Ya. Loh, saya bilang begini kenapa? Ada satu doa Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengar wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu mereka tahu di mana-mana. Setiap pintu ada tulisan itu. Kalau di Israel kapan-kapan kita akan lihat. Ditulis di pintu, ditaruh di pintu. Semua pintu gerbang, bahkan pintu mobil. Jadi kalau Pak Chandra ini orang Yahudi, di mobilnya itu ada tempelan doa itu, Sema Israel. Satu-satunya pintu yang gak boleh ditulis doa ini adalah pintu toilet. Serius. Kenapa? Karena itu merendahkan Tuhan. Tapi saya mau bilang, Tuhan kita, walaupun engkau doa di toilet, Tuhan dengar. Jadi yang pertama sekali lagi, tidak ada keharusan tempat. Makanya kalau yang lain rebutan bait Allah, yang lain rebutan kota Yerusalem, kita nggak usah ikut-ikutan. Saya kadang-kadang sedih, ada beberapa pendeta serius omong ke jemaat, kita harus membantu orang Yahudi supaya mereka membangun bait Allah yang ketiga.
bingung. Buat apa? Itulah. Tuhan Yesus sudah bilang bukan di sono, bukan di sono. Ngapain kita ngumpulin uang hanya untuk bangun bait Allah ketiga yang ujung-ujungnya nanti akan ada perang besar? Buat apa? Tuhan udah bilang kalau kita mau jadi penyembah, nggak ada hubungannya sama tempat. Anda bisa ke Yerusalem puji Tuhan, nggak bisa orang efek. Amin. Anda punya cita-cita pengen ke Yerusalem, ya boleh. Tapi dokter lagi laku ya. Ya boleh. Tapi kalau Anda nggak mau ke Yerusalem, ya silakan. Dokter Tuhan sudah bilang bukan di sana, bukan di sana, bukan di mana-mana, nggak ada pengaruhnya. Engkau bisa ke Yerusalem puji Tuhan, lihat bagaimana sejarahnya ini, tempatnya Tuhan Yesus begini, bisa membayangkan zaman dulu kayak apa, bagus saya bilang. Bahkan saya bisa bilang kalau bisa hamba Tuhan ke Yerusalem biar lihat. Tapi kalau enggak, ya nggak masalah, nggak masalah. Anda nggak terus berubah jadi bukan umatnya Allah, bukan ya, nggak ada hubungannya, belas ada hubungannya. Yang kedua, rupanya yang kedua dikatakan bahwa menyembah itu harus dalam roh. Menyembah itu harus dalam roh. Tadi kan roh dan kebenaran kita masuk itu. Yang pertama menyembah itu harus dalam roh. Apa sih maksudnya roh? Coba kita lihat perbandingan ayat. Ya. Yang pertama coba perhatikan di dalam Roma 8 ayat yang keempat. Roma 8 ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saya mau meminta lihat perhatikan daging dan roh. Alkitab banyak bicara, roh itu kebalikannya daging. Ya, ini kan dikontradiksikan ya, menurut daging yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Berarti roh dan daging itu dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Engkau hidup dengan daging, tidak mungkin kau hidup dengan roh. Kalau kau hidup dengan roh, tidak mungkin kau hidup dengan daging. Intinya begitu. Ya nggak bisa dua-duanya. Ya. Kemudian coba perhatikan lagi di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dua ayat itu lah ya. Tapi intinya adalah kalau kita bicara menyembah dalam roh, berarti berlawanan dengan di dalam daging. Daging bicara fisik, daging bicara kemanusiaan kita. Daging ini lemah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi daging ini bicara fisik. Ya, tubuh kami semakin tua, semakin lemah. Paulus bilang begitu. Ya. Paulus nggak Superman yang tiap tahun Happy Birthday. Setelah itu tenaganya jadi tambah kuat. Ya, tiap tahun Paulus tambah kesel, tambah kusut, keriput tambah banyak. Ya, bukan terus gara-gara Paulus rasul jadi tiap tahun semakin kekar. Nah, ya. Daging makin lemah, makin bertambah usia makin lemah, dan ujung-ujungnya kita semua akan mati. Jadi rupanya menyembah di dalam roh bicara nggak menyembah secara fisik. Maka dari itu kita nggak perlu membahas kalau mau menyembah Tuhan madep mana. Madep mana? Kalau menyembah Tuhan madep mana? Madep sini lah. Kenapa saya bilang madep sini? Yo sarung, so sisi madep rene, sisi prono ya, ngomong-ngomongan sarung gitu. Karena supaya teratur ya kita madep sini semua kan gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak perlu lagi membahas tentang itu.
Karena memang yang masalah kiblat, arah doa itu dimulai di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-44. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-44 itu bicara tentang Raja Salomo yang selesai dengan pembangunan bait Allah yang pertama. Kemudian dia bilang, kalau orang berdoa menghadap ke bait Allah, maka Tuhan akan mendengar. Kalau orang meminta ampun di hadapan Allah dengan menghadap bait Allah, maka Allah akan mengampuni. Itu doanya Salomo. Tapi kemudian itu diterapkan sehingga orang Yahudi sampai sekarang ketika mereka berdoa, mereka harus menghadap bait Allah. Kalau kita sekarang karepmu, Anda mau menghadap barat, timur, bawah, atas, terserah. Bukan itu masalahnya, betul nggak? Roh, bukan daging. Gimana cara berdoa? Saya pernah kumpul dengan teman-teman, saya berdoa begini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Pasal ada orang Muslim berdoanya begini. Nanti jemaatnya amin. Kok begitu pasal doanya kok begitu, kok bentuk kok begini, tangannya begitu kayak sepupu kita. Saya tanya, emang anti banget ya kalau mirip dengan Muslim? Nggak masalah kok. Tapi saya mau bilang, gaya apapun Anda menyembah boleh. Ada yang bilang kalau berdoa, kalau menyembah harus berlutut. Sopo sih ngomong. Anda mau berdiri, mau berlutut, mau tengkurap sekalipun, bukan itu esensinya. Menyembah Tuhan harus dalam roh. Tapi kalau bicara tentang tangan yang menengadah, coba kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 38. Sebetulnya itu adalah doanya orang yang 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-38. Bagaimana ayat? Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumahnya dengan menadahkan tangannya. Saya mau tanya, menadahkan tangan itu apa? Ada akan heran kalau Anda datang ke Israel, mereka berdoa seperti apa? Ada ayatnya, ada ayatnya. Jadi kalau saya doa begini boleh nggak Pak? Sudah boleh ya, boleh. Dan itulah mengapa ketika kita mau doa berkat, saya begini, Anda bagaimana? Begini. Ya, tapi jujur aja, kalau nggak begini berarti dosa Pak Pendeta. Ya juga. Anda nggak mau begini, saya mau begini aja. Ya boleh. Ya nggak ada masalah. Kenapa? Sekali lagi, ini bicara tentang roh, bukan bicara tentang daging. Maka dari itu apa sih yang penting? Apakah doa menyembah Tuhan itu kalau lagunya itu sendu? Enggak juga. Apakah penyembahan yang benar itu kalau bernyanyi lagu worship? Pandang wajahmu dan berseru. Harus agak-agak bergetar. Kalau bisa sambil nangis-nangis itu mantap ya. Nanti di ujung-ujungnya nanti ada bahasa rohnya gitu. Saya pernah ngomong sama WL, katanya, tahu nggak? Kita itu kalau WL lupa lirik, kita bahasa roh. Jadi untuk menutupi kelupaannya lirik, dia bahasa roh gitu. Ya aduh kacau kali ya. Tapi buat saya ini satu informasi ya.
bagaimana sebetulnya penyembahan yang bahkan ada di gereja sebetulnya nggak pas. Kita lebih kepada penyembahan fisik, ya kan? Musiknya harus slow, ya. Yang WL harus cerit-cerit, yang WL harus nangis dulu. Saya nggak bilang nangis nggak boleh. Ya, Anda mau memuji Tuhan, Tuhan boleh. Ya, bagi kalau yang WL Alfian, ya, mau semangat, ya, cibrak, boleh nggak? Boleh, tapi yang jauh lebih penting, ada banyak orang penyembahannya dahsyat, kalau memimpin pujian, oh haleluya, tapi hidupnya kacau. Saya mau bilang ketika dia berdiri di tempat ini, hatinya tak kemana. Pertanyaan saya sama ketika kau duduk di situ, dia ajak nyanyi sama Bu Sugeng tadi, lagunya boleh tadi. Ya, salah satu lagunya apa tadi? Pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Ketika liriknya terpujilah namamu Tuhan, betul nggak sih? Di hatimu engkau sedang memuji nama Tuhan, atau engkau sedang mikir sesok apa ya? Jangan-jangan engkau sedang mikir habis kebaktian enaknya nyoto ngajak Pak Wawan. Ya Tuhan, ini lagi pujian kok. Ya kalau kau bilang kau mau menyembah di dalam roh, yang penting hati, bukan fisik. Bukan harus pakai baju bagus, harus madam sesuatu, harus gayanya goyang-goyang begini. Enggak. Saya senang dengan gayanya Pak Chandran, ya. Sudah mulai angkat tangan. Besok akan lagi, ya. Mantap ya. Mantap ya. Jangan loh. Kalau hatimu kan Firman bilang dari hati itu terpancar keluar. Kalau hatimu suka cita, aduh sedang mengucap syukur, gak heran kalau kau menyanyi sambil nangis. Aku menyanyi sambil oh Tuhan kau baik. Oke. Tapi maaf ya, engkau bisa menipu saya, engkau bisa menipu jemaat. Engkau di depan dengan oh haleluya puji Tuhan nangis, bahasa roh, tapi hatimu entah kemana. Saya mau bilang bukan itu penyembahan Tuhan mau. Engkau bisa main musik bagus, oke. Engkau latihan bahkan 2 kali sebelum tampil, saya bilang bagus. Tapi yang jauh lebih penting, apakah hatimu betul ada di sini? Ketika engkau bertugas main musik, apakah betul hatimu ada di sini? Tuhan gak butuh fisik, Tuhan butuh hatimu. Itu bicara tentang menyembah di dalam roh. Gak harus merenung. Kalau bicara bahasa roh, jangan kira saya anti bahasa roh. Bahkan Paulus pun berkata, kalau bicara bahasa roh, saya lebih banyak bicara bahasa roh daripada kalian. Itu Paulus bilang. Tapi dia tidak pernah ditulis di Alkitab Paulus memuji Tuhan sambil berbahasa roh. Paulus memuji Tuhan sambil nangis. Ketika Paulus dalam penjara dengan Silas, dibelenggu, Paulus dan Silas nyanyi memuji Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira yang dinyanyi lagu ini siapa? Hidung Jemaat, Yosef, JPCC, MDC, siapa lagi? ya. Saya juga nggak tahu apa yang dinyanyi oleh Paulus, ya. Tapi penyembahan yang dilakukan Paulus dan Silas akan membuat gembok penjara terbuka. Kita punya alat musik yang luar biasa, kita punya lagu yang banyak dan indah-indah yang siap dinyanyikan. Tapi kalau kita lihat 200 tahun yang lalu, 200 tahun setelah Tuhan Yesus lahir, belum ada musik. Ketika Paulus menginjil mana-mana, nggak ada alat musik. Tetapi yang luar biasa, orang Kristen nggak ada matinya. Kalau orang Betawi, hebat. Orang Kristen nggak ada matinya. Bahkan sampai Konstantin pada tahun 325 mau tidak mau
dia harus mensahkan agama Kristen menjadi agama negara. Saking banyaknya orang Kristen, kok bisa? Nggak ada alat musik, nggak ada lagu yang heboh, belum ada. Tetapi mereka menyembah di dalam roh. Dan itu yang kasih. Itu yang bisa buat gembok penjaranya Paulus dan Silas terbuka. Itu yang membuat kepala penjaranya bahkan bertobat. Kalau kita baca kisahnya, menyembah di dalam roh, yaitu menyembah dengan segenap hati, segenap pikiran. Kalau kau mikir kemana-mana, hatimu kemana-mana, walaupun mulutmu bicara Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Yang ketiga, dikatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang menyembahnya betul, tapi yang disembah salah. Aku menyembah harus menyembah di dalam roh, tapi nggak cuma itu, kau harus menyembah juga kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, salah satu baca ini. Mungkin Febri bacakan. Kan udah di sini. Lagi berdiri kan? Ya. Apa ini? Lagi berdiri lalu bacakan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih. Akulah jalan dan kebenaran. Kita pernah bikin kaos dengan tulisan itu, ya kalau masih ingat ya. Ya. Kalau kita bicara kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti bicara tentang Yesus. Gak cuma bicara Yesus, coba perhatikan, saya mau balik kepada Yohanes 4 ayat yang ke-22. Yohanes 4 ayat ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Rupanya kebenaran di dalam penyembahan berbicara tentang mengenal siapa yang disembah. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, tapi nggak cuma bicara Yesus Kristus, bagaimana kita mengenal Yesus Kristus. Kalau kau hanya menyembah sepenuh hati, itu bagus. Tapi kau nggak punya hubungan dengan Yesus Kristus, maka kau hanya menyembah di dalam roh, belum di dalam kebenaran. Tuhan ingin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi hubungan dengan Tuhan harus dan mutlak diperlukan. Engkau menyembah Dia, tapi kau nggak kenal siapa. Pak Budi pernah bilang bahwa kita selalu bicara tentang Yesus, tapi kita nggak pernah bicara dengan Yesus. Ya. Bagaimana caranya kita berbincang-bincang dengan Yesus? Doa itu adalah omongan kita kepada Tuhan, dan firman Allah, Alkitab adalah omongan Tuhan kepada kita. Jadi kalau mau komunikasi yang lancar, ya doa dan baca firman, selesai. Kalau mau main musik sebesar apapun, sehebat apapun, mau nyanyi sedahsyat apapun, goyangnya seheboh apapun, kalau kau gak punya hubungan dengan Tuhan, maka kau baru menyembah di dalam roh, belum menyembah di dalam kebenaran. Maka Tuhan ingin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat, tadi saya sudah singgung bahwa tidak bicara tentang fisik. Ada yang mengatakan menyembah itu harus 5 kali sehari. Ya kalau mau bisa boleh, silahkan.
Tapi saya mau bilang, kalau engkau baca firman Tuhan dan betul-betul paham, engkau akan menyembah Tuhan tidak 5 kali sehari, tapi setiap waktu. Gimana Pak Pendeta? Menyembah Tuhan setiap waktu. Ingat, penyembahan bicara hati, bukan bicara cara. Kalau kita bilang dia adalah Allah, dia sesembahanku, dia yang paling utama di dalam hidupku, maka itu akan muncul di dalam aplikatif sehari-hari. Saya kasih contoh aja, karena kita bulan kemarin baru bahas tentang keluarga. Saya kasih contoh. Ketika kau ketemu dengan anakmu setelah seharian gak ketemu, yang ditanya apa? Nah, ulangan matematika dapat berapa? Itukah yang mau tanyakan? Atau mau bertanya, nah, apakah hari ini kau sudah berdoa dan baca firman? Jujur, babi gue juga nanya begitu. Jujur ya, jujur babi gue juga nanya begitu ya. Tapi jujur saja, bukankah itu kita di keluarga kita? Yang kita lebih concern adalah apa? Nilai matematika, nilai fisika, sekolah UPI. Ya toh? Aduh puji Tuhan, anakku aku semua anaknya cantik. Ya? Makanya kadang-kadang ketika kita punya anak kita paling pinter di antara yang lain, kemudian anak yang pinter ini bilang kepada orang tuanya, "Pak, aku pengen jadi pendeta." Biasanya orang tua bilang, "Haleluya, puji Tuhan." Oh makan apa jadi pendeta? Begitu kan, astaga, kenceng banget nih kalau kita tahu ya. Mau makan apa lu jadi pendeta, lu jadi bisnismen, jadi pegawai negeri, Johan itu loh. Ya, jelas ya. Ya, betul ya. Kalau ketika kita hanya berpikir masalah materi, hanya berpikir masalah dunia, sebetulnya kita sedang meremehkan Tuhan. Jadi kalau anakku jadi pendeta, apakah Tuhan gak cukupi makanannya? Saya nggak bicara cuma jadi pendeta loh ya. Kadang-kadang kalau berpikir-pikir, pokoknya jadi sesuatu yang mewah lah, pejabat lah, pekerjaannya itu harus dihitung dengan uang. Ketika anak kita bilang, "Oh papa, aku pengen jadi koki." Lu jadi koki nggak usah sekolah. Percuma mama nyokolain kamu tinggi-tinggi di Domsa, di Loyola, ujung-ujung jadi koki. Jadi koki, lu minta belajar dengan Mak Sri selesai. Mak Sri bisa masak itu. Sri Singgibo, ya pakai. Betul nggak ya? Kadang-kadang kita meremehkan ketika anak-anak kita pengen jadi loh. Saya percaya Tuhan nggak minta kita semua jadi pendeta, tapi Tuhan kasih kita bakat masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita memandang itu penting. Kalau gunung bilang, "Aku pengen jadi seniman." Iya Mbak. Ojo, daftar PNS menjadi seniman. Kadang-kadang kita hanya berpikir itu, betul nggak loh? Saya mau tanya, kalau gunung mengenal Allahnya, saya yakin Tuhan tidak akan biarkan dia kelaparan. Mau jadi apa itu anak? Terserah Tuhan. Tapi yang penting ketika gunung mengenal siapa Allahnya, gunung tahu siapa sesembahannya, gunung tahu caranya menyembah dalam roh dan kebenaran, saya yakin semuanya akan ditambahkan kepada gunung. Tapi kadang-kadang kita mikirin ini ya. Ketika kita dapat satu keuntungan gitu ya, misalnya jualin rumah jadi broker ya, jualin rumah, kejual rumah kejual, kita dapat fee, lumayan ya, dapat fee terus, waduh, anak kita ngomong, "Waduh papa hebat, bisa jual rumah dapat fee gede." Bagaimana cara kita bicara? Itu menentukan apakah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kok bisa bilang begitu? Oh iya dong, siapa dulu papa?
Hebat lah Papa bisa. Makanya kamu harus punya banyak relasi. Makanya kamu harus kenal sama Pak RT. Makanya kamu harus kenal sama ini. Supaya apa? Supaya duit ngalir. Oh gitu? Biasanya begitu. Betul kan? Biasanya begitu. Tapi ayo kita mau menyebar dalam roh dan kebenaran. Ketika momen ini engkau lakukan cuma menyembah Tuhan, gimana caranya? Ya bilang sama anak-anakku. Nah, Bapak nggak tahu ini berkat dari Tuhan. Bapak cuma nawarin, tiba-tiba ada yang datang calling, deal, Bapak dapat fee sekian. Ini semua berkat dari Tuhan. Pernah ngomong begitu? Atau versi yang pertama yang kita lakukan. Ketika Tuhan mau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan bicara seminggu sekali di gereja, tapi setiap waktu sembah. Jadikan Dia yang nomor satu di dalam hidup. Ketika kau sakit, kemudian sembuh, bagaimana? Ada orang lain yang sakit jantung yang sama dengan kau. Oh, ke dokter ini aja, ini dokternya bagus ya, perawatnya hebat. Udah dokter ini aja, ini saya rekomendasiin dokternya. Akan berbicara. Dulu saya juga sakit jantung, tapi Tuhan yang sembuhkan saya. Ya. Ketika mau ngomong begitu, sorry ya, sebetulnya itulah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara nangis-nangis di gereja, tapi dalam setiap saat, setiap waktu, junjunglah sesembahan yaitu Allah dan kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Kita akan sambil cawan-cawan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk pengumuman untuk pelayanan sepekan yang akan datang. Jadi mari kita simak sama-sama untuk nama-nama yang muncul bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelayanan bisa menjadi berkat bagi jemaat. Untuk ibadah nanti sore masih ada ibadah pukul 17. Pujian akan dilayani Bapak Tunggoro, Ibu Jovan dan Saudari Ahdina. Untuk LCD dilayani oleh Saudari Veronica. Firman Tuhan masih dilayani Pendeta Samuel. Musik dilayani oleh Saudari Bernike, Bapak Eko dan Bapak Andrianto. Perjamuan suci akan dilayani Pendeta Samuel. Untuk jadwal Joy Kids Kingdom hari ini sementara diliburkan, dan untuk Genji pada pukul 19 nanti malam akan diadakan fellowship. Silahkan bagi anak-anak muda bisa berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan berfellowship bersama-sama saudara-saudara seiman di dalam Genji. Hari Selasa tanggal 8 Desember pukul 18.30 ada persekutuan doa seperti biasa. Di tempat ini petugas pelayanan akan dilayani oleh Bapak Tunggoro. Hari Rabunya pukul 17 persekutuan wanita Kristen akan secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Wiji Lestari. Hari Kamisnya persekutuan pria Kristen akan diadakan secara offline. Jadi mari pria-pria Kristen bisa disimak bersama-sama. Akan diadakan hari Kamis di tempat ini pukul 18.30. Pujian akan dilayani oleh Pendeta Samuel, musik oleh Bapak Budi, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Aris, dan doa syafaat dilayani oleh Bapak Lukas Purwanto. Hari Jumatnya KPK masih dalam sistem online, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Samuel. Hari Sabtu persekutuan doa pagi akan dilayani, firman Tuhan dilayani oleh Diakon Suharti. Dan untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta masing-masing yang ada di grup ataupun via print-printan warta.
Untuk laporan persepuluhan dan laporan keuangan, Bapak Ibu saudara sekalian bisa simak di warta yang sudah ada. Laporan persepuluhan saldonya Rp23.280.000, dan untuk laporan keuangan hari baru defisit Rp9.385.000. Kita percaya Tuhan tetap akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing dan kebutuhan gereja. Warta khusus minggu ini, minggu pertama di bulan Desember, jemaat berikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan dan juga menerima perjamuan suci yang sudah kita tadi sama-sama terima. Yang kedua, Gereja Yesus Masih Condrokusumo memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan secara khusus untuk acara 1 semester dari 17 Agustus sampai awal tahun nanti. Silakan amplop persembahan bisa diambil di kotak dekat pintu keluar. Kami mengundang kaum pria dan wanita untuk hadir dalam latihan pujian bersama-sama PPK dan PWK pada hari Rabu tanggal 9 Desember pukul 19 malam. Nanti silahkan yang sudah beberapa kali latihan bisa bersama-sama tergabung menyiapkan diri untuk latihan pujian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk info-info pengumuman warta Gereja Yesus Masih Condrokusumo.